Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Teman-teman, hari ini saya ingin bercerita tentang saat saya mengendarai sepeda motor Benelli Imperial untuk pertama kalinya untuk jarak yang cukup jauh, di mana total jarak itu dalam satu hari, total jarak yang saya lakukan itu adalah sekitar 620 km. Nah, rute yang saya lalui adalah dari Kuala Lumpur, ya, menggunakan jalan lama menuju ke Temerloh, kemudian berhenti selama 1 jam di Temerloh untuk menikmati ikan patin, ya, ikan patin tempoyak. Kemudian dari Temerloh masih menggunakan jalan lama sampai ke Gambang. Kemudian dari Gambang saya dan istri itu masuk ke jalan tol Lebuh Raya Pantai Timur menuju ke Cukai, Kemaman, ya. Nah, menjelang mencapai Kemaman itu kita sempat berhenti dulu di Arenar Kuantan namanya, berhenti sekitar 20 menit. Kemudian setelah itu kita jalan lagi menuju ke exit Cukai. Nah, dari pintu exit Cukai ini itu untuk ke kotanya, ke kotanya Kemaman itu ternyata lumayan jauh dan jalannya lumayan jelek. Jadi itu suatu pengalaman juga. Kemudian dari Kemaman itu kita berhenti sebentar untuk menikmati secangkir kopi dari warung kopi terkenal di Kemaman yang namanya Haipeng. Kemudian setelah dari Haipeng itu kita ke arah namanya Geliga, daerah Geliga. Itu ada yang jual sata. Tapi sebelum ke sana kita melewati perkampungan yang jual sata itu untuk mencapai ke namanya tempat itu Kuala Kemaman. Kuala Kemaman itu adalah suatu kayak desanya nelayan gitu. Jadi mereka yang hasil dari laut itu dibawa di Kuala Kemaman. Jadi banyak deretan kapal-kapal yang parkir gitu ya. Jadi pemandangannya juga asik di sana. Jadi sempat kita foto-foto di sana. Kemudian dari Kuala Kemaman kita ke daerah Geliga tadi untuk makan sata. Nah, sata itu adalah sebenarnya kayak sate tapi dalam bentuk ikan, ya, ikan, dan dia dibungkus dalam kayak daun pisang gitu atau daun apa ya, saya juga nggak tahu daun apa itu, tapi dia dibungkus daun terus dibakar, jadi kayak sate gitu tapi disebutnya di sana sata. Nah, dari makan sata itu kita turun dikit ke arah namanya Cerating, ya, Cerating. Kemudian dari Cerating itu muter sebentar di Cerating, kemudian kita putuskan untuk kembali lagi ke Kuala Lumpur mengikuti Lebuh Raya Pantai Timur. Jadi mengikuti highway, ya. Nah, pengalaman saya itu cukup menarik, ya. Ini karena ini pertama kali saya menggunakan sepeda motor itu untuk jarak jauh. Dan kita tahu bahwa Benelli Imperial 400 ini adalah retro classic design, ya. Jadi bukan untuk speed. Tapi bagaimanapun saat saya di highway, terutama saat on the way back, pulang dari arah Cerating ke arah Kuala Lumpur, itu di highway itu masih bisa lah dapat kecepatan 125 km per jam itu masih nyaman. Nah, yang menarik lagi bahwa ternyata begitu kita sudah konsisten dengan kecepatan tinggi, ya, kecepatan anggaplah 90 km per jam ke atas begitu, ya, itu suara mesin motornya itu makin enak. Jujur ya, saya harus ngomong ini, suara motor mesinnya tuh, suara mesin motornya tuh makin enak dan semakin nyaman gitu. Jadi memang orang kan mengatakan bahwa single stroke, karena motor saya ini kan satu stroke, ya, satu piston, ya, satu piston. Jadi memang orang akan bilang bahwa kalau satu piston itu vibrasinya gede gitu kan, bergetar gitu, ya. Tapi saya nggak merasa itu, ya. Jadi awal-awal mungkin waktu masih dalam 1000 atau 2000 km pertama saat saya menggunakan sepeda motor itu, saya memang merasakan
vibrasinya gede gitu. Tapi setelah semakin kemari, kemudian sekarang udah servis kedua, udah selesai servis kedua itu makin enak, suaranya makin asik, kemudian vibrasinya juga semakin sedikit. Saya nggak tahu apakah mungkin karena saya sudah terbiasa dengan motor itu, dengan vibrasi motor itu, saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas adalah vibrasinya itu saya merasa bahwa semakin enak aja, semakin nyaman, jadi nggak terlalu mengganggu. Nah, kemudian karena saya artinya udah terbiasa ya dalam kecepatan 90 km per jam ke atas gitu, jadi saya juga merasa lebih nyaman membawa sepeda motornya itu. Dan mungkin ini juga karena didukung oleh saya juga banyak melakukan latihan-latihan sendiri, bermanuver menggunakan sepeda motor itu dalam kecepatan rendah, sehingga saya merasa lebih confident ya, bisa menguasai sepeda motor ini terutama dalam kecepatan rendah. Jadi saya more or less saya udah tahu titik keseimbangan sepeda motor ini ada di mana. Baik, jadi ceritanya itu hari Minggu itu, jadi kita berangkat itu hari Minggu. Sebenarnya planningnya itu kita mau berangkat itu sekitar jam 8 pagi lah kita berangkat gitu. Tapi ada emergency case sedikit, jadi kebetulan ada salah satu saudara kena positif COVID-19, jadi kita bantu mereka untuk suplai makanan untuk paling nggak untuk sarapan dan makan siangnya ya. Jadi karena dia tidak bisa keluar dari rumah, dia isolasi mandiri, self quarantine. Jadi akhirnya ya udah kita drop makanan di pintu rumahnya terus kita tinggal. Nah, kita berangkat dari Kuala Lumpur itu kita mulai perjalanan itu jam setengah 11 pagi. Oke, setengah 11 pagi. Kemudian kita mulai jalan tuh ya, pit stop pertama itu adalah di Temerloh yang seperti saya sebutin tadi. Itu jaraknya itu dari Kuala Lumpur ke Temerloh itu sekitar 130-an kilometer gitulah ya. Kita berhenti di Temerloh, kemudian setelah itu kita lanjutkan perjalanan sampai ke Cukai atau ke Maman di daerah Terengganu namanya. Nah itu one way itu sekitar 310 km lah jaraknya itu. Nah, kita pulang pergi tuh, pulang pergi. Jadi 310 kali 2, 620 kilometeran lah gitu. Nah, kita sampai rumah itu sebenarnya saya sudah memperkirakan bahwa ini akan sampai rumahnya malam gitu ya, sampai rumah malam. Tapi saya nggak artinya malam tapi nggak malam-malam banget gitu ya. Tapi ternyata kita sampai rumahnya itu jam 11 malam gitu. Karena memang sesudah agak malam itu paling nggak kita 3 kali berhenti. Jadi setelah maghrib itu kita sempat 3 kali berhenti karena akan lebih bagus kita berhenti beberapa kali. Jadi misalkan sekali berhenti mungkin hanya sekitar 10-15 menit aja terus jalan lagi. Itu sebenarnya lebih bagus daripada kita jalannya lama terus berhentinya juga agak lama gitu. Nah itu body kita itu jadi kayak istirahat terlalu lama, itu jadi bawaannya jadi malah nggak alert, nggak awas gitu ya. Jadi kita cuma istirahat 10-20 menit terus kita jalan lagi gitu. Nah itu sampai rumah jam 11 malam ya. Jadi itu suatu pengalaman yang menurut saya menarik ya, untuk saya dan istri juga, karena ini pertama kali kita traveling dalam jarak yang cukup jauh menggunakan sepeda motor, kemudian dan harus berjalan agak malam. Karena jujur saja saya tuh paling paling nggak suka jalan malam, terutama kalau bawa sepeda motor gitu. Kalau bawa mobil sih nggak ada masalah begitu ya. Tapi alhamdulillah kemarin sehat walafiat begitu sampai di rumah, nggak ada kekurangan apapun dan nggak ada kejadian-kejadian yang near miss accident atau apalah, insya Allah nggak ada lah apa-apa seperti itu. Nah jadi itu pengalaman yang ingin saya tunjukkan, yang ingin saya share ke teman-teman di sini. Kemudian saya ingin bercerita sedikit nih, terutama tentang sepeda motor ini, Benelli Imperial ini, yang 400 ini. Seperti teman-teman tahu bahwa Benelli Imperial ini kan retro klasik ya. Jadi dari segi riding position, jadi posisi mengendarainya
badan kan harus tegak gitu ya, badan harus upright position gitu, jadi bukan bungkuk gitu. Kalau bungkuk mungkin saya akan lebih banyak berhentinya daripada mengendarai sepeda motor. Nah, karena badan kita upright position, sedangkan di sepeda motor itu tidak ada windshield-nya, itu tidak ada penahan angin, itu tidak ada. Kayak motor-motor touring gitu kan, biasanya kalau motor touring kan ada tuh windshield-nya. Nah, ini di Benelli Imperial itu tidak ada, kecuali kalau kita aftermarket ya. Kalau mau pasang ya silahkan aja pasang gitu. Nah, itu tentu akan mempengaruhi kecepatan motor. Jadi memang saya waktu mau berangkat itu saya menggunakan full gear, jadi full suit. Jadi saya menggunakan jaket yang tebal gitu ya, terus sarung tangan penuh gitu, helmet, terus pokoknya yang inilah yang membuat saya bisa nyaman dalam kecepatan tinggi. Dan memang saat kecepatan motor itu sekitar 110, 120, di badan saya merasa nyaman-nyaman aja, nggak merasa kedinginan, nggak merasa apa gitu, nyaman aja terus aja gitu. Nah, itu dari segi riding position. Kemudian sepeda motor ini kita harus tahu ekspektasi untuk sepeda motor ini apa, karena sepeda motor ini maksimum speednya adalah 5, jadi 5 kecepatan, jadi 5 kali ganti gigi gitu ya. Jadi memang saya ada beberapa kali tuh mau ganti gigi, ternyata itu sudah gigi 5 gitu. Jadi untung di Benelli Imperial itu ada gear indikatornya, jadi ada penunjuk ini sudah gigi berapa gitu. Nah, terutama saat misalkan saya bukan ngebut lah, dalam keadaan kecepatan tinggi, terus saya merasa wah ini masih bisa digeber lagi nih, jadi saya mau ganti gear gitu, mau ganti gigi, ternyata ops udah sampai 5, sudah maksimum ya. Berikutnya dari segi lampu ya, dari segi lampu, karena saya berkesempatan mengendarainya saat malam hari. Nah, dari segi lampu itu saya merasa bahwa lampu jauhnya itu, high beamnya itu kurang jauh gitu. Nah, saya itu sudah baca manualnya bagaimana cara mengubahnya supaya lampunya itu makin jauh. Tapi yang saya set itu sudah paling maksimum, jadi bisa high beam yang paling maksimum. Tapi ternyata malam waktu itu saya bawa sepeda motor itu masih kurang jauh ngelihatnya sudutnya itu ya. Jadi ya memang ya mungkin karena sekali lagi bahwa ini motor bukan untuk kecepatan tinggi ya, motor ini untuk lebih ke arah untuk easy riding atau cruiser gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga yang kemarin kita dapatkan ya, kita find out bahwa ternyata tempat duduk belakang ya untuk penumpang ya, terutama istri, itu memang dia model saddle-nya itu untuk yang duduk di belakang itu lurus gitu ya, saddle-nya tuh lurus. Jadi mungkin itu agak nyaman, agak kurang nyaman ya dalam kalau perjalanannya tuh lebih dari 1,5 jam tanpa berhenti. Jadi itu memang kita harus pandai-pandai mencari tempat atau mencari pit stop yang mana, jadi sehingga kita bisa berhenti setiap 1,5 jam sekali, kita berhenti selama 10 atau 20 menit begitu. Nah, setelah itu kita jalan lagi. Nah, kemudian yang berikutnya, orang mengatakan bahwa kalau single stroke itu, single piston itu mesinnya panas. Memang dia panas ya, memang sepeda motor juga semuanya panas kan ya. Tapi dengan kita berhenti misalkan setiap 1,5 jam sekali berhenti, pengalaman mengendarai sepeda motornya lebih asik aja, lebih nyaman, lebih rileks. Okay. Kemudian dari segi cornering, jadi saat melihat ada belokan-belokan, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah yang berarti menurut saya. Mungkin itu juga karena saya sudah mengganti ban. Bannya itu sudah bukan menggunakan ban yang original dari keluaran pabrik, tapi saya sudah ganti ban yang di depannya tuh mereknya Corsa, yang belakangnya Pirelli ya. Dan itu nyaman sekali, kalau menurut saya itu nyaman sekali ya. Kemudian
Kita juga membawa waterproof bag. Jadi seperti yang teman-teman tahu bahwa di Benelli Imperial itu di sebelah kiri kanannya kan ada ini tuh, ada side bagnya ya. Tapi itu bagnya adalah tidak waterproof. Jadi untuk mengakalinya adalah kita masukkan semua barang-barang kita itu ke dalam bag yang waterproof. Kemudian bag waterproof itu kita masukkan ke dalam side bagnya sepeda motor. Jadi tidak ada masalah yang berarti. Nah, dari segi fuel consumption, nah ini menarik. Dari segi fuel consumption, itu tergantung, sekali lagi, itu tergantung bagaimana cara kita mengendarai sepeda motornya. Jadi kalau saya mengisi full, ya, saya mengisi full tanknya itu 12 liter, ya, sepeda motor ini, Imperial ini. Nah, kalau saya mengendarainya konsisten di zona 110-120, itu saat total kilometernya itu dari saat saya ngisi itu kan saya nolkan tuh, trip A-nya misalkan saya nolkan. Nah, itu sampai tinggal, let's say misalkan tinggal 1 bar lagi, itu sepeda motornya tinggal bensinnya tinggal 1 bar lagi, itu biasanya saya udah traveling sekitar 270 km. Tapi dengan kecepatan tadi tuh yang sekitar 110-120. Jadi kalau misalkan kecepatan saya turunkan, misalkan anggaplah konsisten di 90 sampai 100, saya yakin itu saya bisa mencapai 300 km. Ya, 300 km. Jadi memang cara kita membawa sepeda motor juga akan mempengaruhi konsumsi bahan bakar, ya. Jadi kalau saya akhirnya mengambil kesimpulan bahwa rentangnya ini, rentang jarak ya, total jarak yang bisa dilakukan oleh Benelli Imperial ini kalau kita isi full tank, sebelum kita ngisi lagi dalam keadaan 1 bar tertinggal, tersisa, itu dalam rentang 250 sampai 300. Kalau saya berpikirnya seperti itu. Jadi sekali lagi itu tergantung, kalau kita mengendarainya agak agresif, jadi maksudnya konsisten di 110, 120 terus digeber terus gitu, ya mungkin dalam 250 km. Tapi kalau misalkan kita bisa konsisten 90, 100 terus nggak digeber habis gitu ya, saya yakin itu bisa sampai 300 km untuk 12 liter dan masih tersisa 1 bar ya. Saya rasa itu yang ingin saya share mengenai pengalaman saya dan istri mengendarai sepeda motor Benelli Imperiale 400 cc dari Kuala Lumpur ke Temerloh, kemudian Temerloh Gambang ke Cukai, ke Maman, kemudian ke Cerating, kemudian turun lagi ke Kuala Lumpur. So, stay tuned, stay safe, stay healthy. Bye-bye.